parah banget gak sih? Sakit loh kalau misalkan lagi remaja-remaja kayak gini tuh kadang suka diledekin temen tuh, sakit banget guys. Welcome back to my YouTube channel. Di channel YouTube aku, Asa Febriani. Jadi di video kali ini aku pengen cerita lagi tentang acne fighter lagi. Kayak aku tidak tahu sesungguhnya kalian bosan atau enggak, tapi kalau misalnya kalian bosan ya udah nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau cerita tentang acne fighter. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, aku pengen skin check dulu. Sebenarnya udah sih tadi skin check buat kalian yang udah nonton video aku yang sebelumnya yang tentang review The Ordinary. Nah, skin check ada di situ, tapi sekarang aku skin check lagi aja nggak apa-apa. Nah, ini guys. Jadi di sini kulit aku tuh tinggal merah-merah. Aku juga nggak ngerti kenapa nggak hilang-hilang merah-merah dan hitam-hitam bekas jerawat tuh susah banget guys hilangnya. Terus ini kulit aku tuh bukan berminyak ya guys. Ini tuh efek aku pakai sunscreen. Jadi kayak glowing gitu. Nah, aku tuh baru aja skincarean, baru banget mandi, baru banget cuci muka. Dan ini bukan berminyak, nih, kayak lihat deh. Tuh, sama aja kan? Gak ada bedanya kan? Oke, segitu aja. Nah, itu dia tadi guys, skin check dari aku. Daripada kebanyakan cincong, langsung saja kita mulai. Jadi cerita acne fighter kali ini dibagikan oleh seorang perempuan bernama, gak ada namanya. Tapi di sini dia mencantumkan nama samaran yaitu By Duduk Paling Depan. Dengan judul Pengalaman Menyembuhkan Jerawat Menahun. Sebelum kalian tahu ceritanya, kalian lihat dulu foto before after si By Duduk Paling Depan nih. Nah guys, ini dia terjadi selama 5 tahun dan itu amat sangat panjang. Kalau misalkan kalian tuh kayak ngamatin, kayak ngerasa-rasain tuh lama gitu. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi, jerawat si By Duduk Paling Depan ini pertama kali muncul pada saat dia kelas 2 SMP. Nah, pada saat itu dia muncul satu jerawat yang awalnya tuh muka lagi mulus-mulusnya, terus keluar jerawat satu. Tuh kan kayak merusak keindahan muka gitu kan, kayak ngapain sih gitu. Nah, dia mengartikan jerawat yang tumbuh satu ini adalah sebagai jerawat tanda akan adanya menstruasi. Karena dia nih khawatir kan, karena dia tuh udah kelas 6 SD dan dia belum mens juga guys. Nah, gara-gara dia ini menjadi seorang yang sok gadis, cewek banget gitu kan, karena udah pengen gede, gimana sih namanya, biasalah namanya ABG gitu kan. Dan dia akhirnya bertanyalah sama temen-temennya ini, yang mukanya tuh putih, udah kayak kinclong banget, kayak pantat bayi. Tanya kan teman-temannya itu pakai apa. Nah, ternyata teman-temannya itu jawabannya beda-beda guys. Mulai dari merek terkenal dan ada juga teman-temannya yang pakai merek yang nggak pernah didengar sama si By siapa tadi? By Duduk. Udah deh, kita nyebutnya By Duduk aja ya guys. Karena si By Duduk ini kebelet banget pengen putih, jadi dia ikutan coba-cobain krim wajah. Nah, tapi dia cobain krim wajahnya yang udah familiar gitu, yang udah ada banyak di toko. Padahal pas saat dia pakai krim-krim wajah itu jerawat dia itu udah hilang guys. Tapi namanya anak SMP ya kusam, gimana sih, kayak ya wajar sih, gue juga kusam dulu. Nah, semenjak itulah si By Duduk ini menjadi suka untuk pakai produk-produk skincare, mulai dari facial wash, krim-krim, dan bedaknya pun dia nggak pernah absen gitu buat ganti-ganti. Dan dia mengakui kalau dia gonta-ganti skincare itu nggak pernah lebih dari sebulan. Itu dia guys salahnya. Padahal cocok di orang lain belum tentu cocok di dia, menurut dia sendiri. Apalagi waktu itu kulit dia masih remaja dan nggak perlu macem-macem. Nah, gara-gara kebiasaan buruk itu, akhirnya jerawat dia jadi lebih banyak guys. Sampai dia nih udah cobain beberapa krim-krim penghilang jerawat, tapi nggak ada yang berhasil. Bahkan dia juga udah nyobain masker tradisional pun enggak guys. Malah si jerawat itu menjadi makin subur
berkembang biak di pipi kanan dan kiri dia, si bayi duduk kan. Nah, fotonya tuh kayak gini guys. Parah banget gak sih? Sakit loh kalau misalkan lagi remaja-remaja kayak gini tuh, kadang suka diledekin temen tuh, sakit banget guys. Ditanya minder atau enggak, bukan lagi, minder banget si bayi duduk ini guys. Dia jadi males ngaca. Nah, dia juga jadi jarang selfie. Dia cuma punya selfie pas dia lagi jerawatan doang. Nah, kalau misalkan ada selfie yang masuk Instagram juga, selfie itu harus lolos uji beauty effect dulu ya. Nah, dia juga mengakui kalau segala saran dari orang-orang itu semuanya udah dicoba. Bahkan dia juga udah pernah nyoba ke klinik untuk konsul tentang jerawatnya ini dan menghabiskan uang 500.000 rupiah lebih. Tapi apa yang dapat? Jerawat tetap nggak hilang. Bahkan setelah dia facial jerawat dia makin bengkak dan merah. Nah, apalagi kalau misalkan ada temen yang tiba-tiba ngomentarin jerawat dia tuh kayak rasanya sakit banget gitu. Kalau kata dia nih, rasanya pengen dia sumpel mulutnya pakai sepatu gundurwo. Tapi ya yang dia lakukan hanya bersabar, tersenyum walau hati menangis. Nah, dia ini udah banyak membaca artikel-artikel tentang cara menyembuhkan jerawat. Mulai dari harus diet, meminimalisir stres, jangan banyak pikiran dan harus olahraga. Tapi tetap gagal guys. Dia walaupun minder, stres, dan kayak gak percaya diri gitu, tapi orang-orang di sekitar dia itu masih mau main sama dia, masih menyemangati dia. Kayak mamanya sendiri, jadi mamanya tuh emang pernah jerawatan juga dan waktu menikah jerawatnya tuh hilang. Tapi teman-teman deket dia juga nggak pernah komentar yang macem-macem tentang jerawatnya si bayi duduk ini. Mereka juga selalu menginspirasi si bayi duduk ini. Nah, makanya bikin si bayi duduk ini menjadi orang yang tetap percaya. Nah, ini foto waktu si bayi duduk itu jerawatnya parah banget kayak gini guys. Nah, ini adalah foto pas si bayi duduk itu pas udah sembuh kayak gini guys. Terus apa sih yang bikin si bayi duduk ini jadi sembuh mukanya? Nah, dia ini udah ada di titik dimana dia ini udah pasrah banget, udah nggak kuat lah pokoknya. Dia mikir kayak kalau ada yang mau sama gue ya udah, tapi kalau misalnya nggak mau ya udah gue menjomblo aja gitu. Toh dia juga bisa mencari uang sendiri. Sampai dia tuh udah pasrah banget, just kayak ya Allah. Setelah menikah, suaminya sangat memotivasi dia banget sampai dia selalu memuji si bayi duduk ini, muji cantik, manis, dan kalau misalkan jerawatnya itu berkurang, pasti suaminya tuh langsung nyadar. Nah, suaminya bilang kalau misalkan nemu produk yang cocok, walaupun seberapapun harganya, beli aja, karena gajinya itu si bayi duduk yang pegang. Nah, setelah itu dia ketemulah sama Female Daily. Jadi di Female Daily itu ada video yang menampilkan tentang cara gimana dia harus menggunakan skincare. Dia tuh baru menyadari pantas aja selama ini tuh jerawatnya nggak sembuh-sembuh karena emang cara pakai skincare dia yang salah. Dulu tahapan skincare si bayi duduk ini itu cuman cuci muka, krim pelembab, sama bedak. Tapi tahapan skincare yang benar itu adalah CTMP, yaitu Cleanse, Tone, Moisturizer, dan Protect, kayak gitu. Jadi maksudnya itu cairan pembersih muka dulu, habis itu toner, terus krim pelembab, dan sunscreen. Nah, dari Female Daily juga si bayi duduk ini akhirnya tahu kalau misalkan sunscreen itu wajib banget dipakai. Akhirnya dia mencoba untuk istiqomah make si skincare ini dengan benar. Dia nggak mau tergoda dengan godaan-godaan iklan-iklan lain. Dan akhirnya bener, kelihatanlah berkurangnya si jerawat si bayi duduk ini. Nah, dia bilang pas ngaca, dia malah ngakak. Lah, bingung gak sih ngakak? Ngapain coba? Dia seneng banget karena jerawat dia yang udah lama banget itu jadi hilang guys. Walaupun tetap pas mau mens itu tetap masih ada muncul beberapa. Nah, selain menggunakan skincare yang benar, hal lain yang dia pakai untuk menyembuhkan jerawat itu dengan air putih guys. Kan aku udah pernah bilang, karena tipe kulitnya itu berminyak, makanya otomatis kalau misalkan kalian minum air putih, wajah kalian itu menjadi lebih lembab gitu. Dan satu lagi,
setiap 1 minggu sekali dia selalu pakai masker, guys. Ada yang dia beli dan ada juga yang dia bikin sendiri. Nah, dia juga pesen buat teman-teman sekalian, katanya kalau misalkan kalian nemu teman kalian yang jerawatannya parah banget, jangan pernah dikatain atau dipandang jijik kalau nggak bisa ngebantu secara langsung. Diam itu lebih baik. Nah, itu dia cerita dari si Bayi Duduk. Punya jerawat itu emang gak cuman 1 bulan 2 bulan, guys. Kita bakal menghadapi jerawat sepanjang hidup. Tapi kalau udah jadi nenek-nenek enggak. Tapi kalau misalkan masih jadi remaja, emang si jerawat itu ada gitu. Gak akan ada manusia yang tidak mengalami jerawatan 1 kali pun. Nah, jadi thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian bisa menarik kesimpulan dari video ini dan kalian ambil aja yang bagus-bagusnya, yang jelek-jeleknya kalian buang. Oke, thanks banget buat kalian yang udah nonton video aku. Jadi aku mau membuka buat kalian semua yang pengen cerita tentang jerawat. Kalian bisa cerita ke aku dan kalian bisa DM Instagram aku, dan di situ kalian bisa ngasih foto-foto kalian saat jerawatan, saat proses, dan juga saat udah sembuh. Dan buat kalian yang bersedia, bakalan aku share cerita kalian ke channel YouTube aku. Thanks buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat klik like video aku, dan jangan lupa juga buat klik subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa juga buat komen dan share video aku sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa tahu kapan aku upload. Dadah!